o şehrin anlamı... Aa! Bilirim. Şimdi Hepsi sizi destekleyecek. dinle işitin ki... Ben yap... Rahatlama. Düşmanın yüreğine korku salacağım. Kurjodohan mengaku tidak tahu menahu mengenai pemberontakan oleh anak buahnya menghabisi para akinci. Itu artinya Sultan Mehmed akan meminta pertanggungjawaban kepada para pelaku langsung. Di sisi lain, Murtaza akan mengutus 2 orang mengecek markas, mengetahui kondisi di sana. Bahar Hatun panik mendengar dari pembantunya bahwa Bayazid makan bersama Marah Hatun. Ia lantas memastikan bahwa putranya itu tidak ikut makan. Tentu hal itu menimbulkan kecurigaan dari Marah Hatun. Di situ, Bahar Hatun juga bingung mencarikan alasan. Hanya saja ia dibela oleh Gulsah Hatun, di mana Bayazid dilarang makan pedas seperti yang ada di makanan Marah Hatun. Belakangan diketahui Gulsah Hatun mengetahui pembantu Bahar Hatun menaruh racun pada makanan itu. Gulsah Hatun kemudian mengancam bahwa ini sudah termasuk kejahatan besar. Dan Bahar Hatun tetap ngotot bahwa apa yang ia lakukan demi melindungi putranya. Kalender bertemu utusan Murtaza dan minta ditunjukkan lokasi mereka. Sementara itu, Sultan Mehmed berjanji kepada Balibe bahwa pelakunya akan dihukum kecuali Kurjodohan karena dia tidak tahu apa-apa. Kalender murka terhadap Murtaza yang telah membantai para akinci, di mana Balibe ternyata tidak bersalah. Jadi mulai detik ini, semua diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing di hadapan Sultan. Ishak mendatangi Candarli untuk menguji apakah dia ada hubungannya dengan kematian Sulaiman. Kemudian dikeluarkanlah cincin jari milik Candarli yang ditemukan di lokasi. Jelas Candarli mulai gelagapan mencari alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Akan tetapi Ishak akan memberikan barang bukti ini kepada Celebi. Alvaro ditugaskan oleh kakaknya Francisco untuk menunggu Platon. Dia didampingi Javi yang notabene anak buah Platon. Tujuan kunjungan kali ini tidak lain untuk memohon bantuan menghadapi pengepungan Sultan Mehmed. Francisco sendiri merupakan mantan bajak laut yang terkenal. Sementara itu Murtaza dan teman-temannya telah ditangkap dan dibawa ke markas. Saltuk ingin segera mengeksekusinya, namun harus menghadapi Kurjodohan. Sebelum akhirnya Sultan Mehmed muncul untuk menegakkan keadilan. Platon dipertemukan dengan Francisco, namun itu sia-sia. Sebab bukan rahasia umum lagi, dia lebih memihak kepada Sultan Mehmed jauh sebelum dia menjadi sultan. Ditambah lagi, dia tidak memiliki kepentingan dengan Konstantinopel. Platon mencoba membujuk Alvaro, namun sang kakak telah menanamkan prinsip kepadanya. Kegagalan ini mendorong Platon memerintahkan Javi membuat konflik sehingga Francisco tidak bisa menolak permintaannya. Kemudian kembali ke markas di mana Sultan Mehmed akan memenuhi janjinya, di mana para pemberontak akan dieksekusi menggunakan pedang oleh pihak-pihak yang menjadi korban. Di antaranya pihak akinci. Khusus untuk Murtaza diserahkan kepada Kurjodohan. Setelah itu, Kurjodohan masih menuntut untuk segera dicari siapa pembunuh Sulaiman. Keesokan paginya, Kurjodohan dan Balibe dipanggil Sultan. Mereka diminta menghentikan konflik sebab penyelidikan masih berlangsung. Alasan Francisco memihak Sultan Mehmed karena dia telah membantu membalaskan dendam kepada Capello si bajak laut setelah membunuh ayahnya. Di sisi lain, berita Platon menemui Francisco juga didengar Sultan. Dan hal ini harus dipastikan meskipun Sultan yakin Francisco berada di pihaknya. Candarli dan Jahanos akhirnya diperintahkan untuk pergi ke sana. Sementara itu, Kaisar Konstantinos kecewa Platon tidak membawa kabar baik. Meskipun demikian, Platon yakin bahwa sebentar lagi apa yang mereka inginkan akan menjadi kenyataan. Candarli dibuat ketar-ketir dengan temuan Ishak. Dia lantas menyusun rencana memerintahkan Atmaca membawa barang-barang bukti pembunuhan kepada Harry. Dengan kata lain, dia akan dijadikan kambing hitam. Kurjodohan merasa menyesal menghabisi anak buahnya sendiri. Kalender kemudian membujuk agar investigasi dipercepat sebelum api pembalasan benar-benar membara.
Hal yang sama juga ditekankan kepada Celebi segera menemukan pelakunya. Sementara itu, Shahnaz merasa dianaktirikan oleh Sultan setelah kejadian fitnah. Namun Sultan membantah, dia orang yang paling dipercaya. Dan mengenai tugas berlayar menemui Francisco, memang dia yang pantas. Di sisi lain, Harry semakin intens mendengarkan nasihat Aksemseddin. Kebetulan pada kesempatan itu membahas kemuliaan seorang ibu. Akhir-akhir ini, Candarli merasa terusik oleh Ishak. Maka dari itu, ia mencoba membuat persepsi di hadapan Shahnaz bahwa Ishak ingin merebut jabatannya sebagai wazir agung. Dia pun mencontohkan bahwa kemungkinan Ishak akan menuduhnya sebagai pembunuh Sulaiman. Di sisi lain, Ishak juga menyerahkan barang bukti yang ia miliki kepada Celebi. Namun keduanya sepakat untuk tidak memberitahukan temuan ini kepada Sultan Mehmed. Harry menemui Aksemseddin. Kali ini ia memantapkan diri untuk masuk Islam. Pada saat yang sama, kebetulan Sultan Mehmed menyaksikannya sendiri. Harry dibimbing untuk mengucap kalimat syahadat. Tentu Sultan Mehmed bangga, lagi pula hari kemarin dinyatakan tidak bersalah. Aksemseddin lantas berpesan agar Sultan Mehmed melindunginya karena imannya masih tipis. Dalam perjalanan kembali ke tenda, Harry dipanggil Atmaja. Namun kali ini namanya sudah dirubah menjadi Harun. Sementara itu, Saltuk hatinya tengah terluka. Ia melampiaskannya dengan terus menggali terowongan. Satilmis merasa iba setelah diberitahu bahwa cintanya ditolak oleh Fatma. Namun bukannya menghibur, Satilmis justru curhat untuk dirinya sendiri bahwa pernah merasakan hal yang sama. Atmaja memperlihatkan sebuah cermin kepada Harun yang itu merupakan milik ibunya. Dan jika orang yang paling ia cintai itu ingin selamat, maka Harun harus mengakui sebagai pembunuh Sulaiman. Di sisi lain, Candarli dan Shahnaz mulai mengarungi samudra ke tempat Francisco. Sepanjang perjalanan mereka terus membahas Ishak. Dan kebetulan hari itu akan datang badai, semua pun waspada. Alvaro tengah berlatih dengan pasukannya dengan penuh emosi. Javi datang dan memprovokasi bahwa dia hanyalah bayang-bayang kakaknya. Tak lama berselang, Francisco muncul memerintahkan Javi untuk menyambut Candarli dan Shahnaz. Kemudian berpindah ke pengepungan, Sultan Mehmed kembali menembakkan meriam ke arah Konstantinopel. Dan seperti biasa, pihak Kaisar Konstantinos terus bertahan dan membanggakan dinding mereka yang tebal. Sultan Mehmed kemudian disibukkan berdiskusi dengan Saruca untuk mencari solusi. Itulah sebabnya Celebi dan Ishak menunda untuk berkonsultasi dengan Sultan mengenai temuan mereka. Kalender dan teman-temannya sudah tidak sabar untuk bisa menangkap sendiri pembunuh Sulaiman. Namun bercermin dari kasus Murtaza, mereka harus berhati-hati. Sementara itu, selesai sholat, Harun meminta petunjuk Allah apa yang harus ia lakukan. Dia pun keluar tenda dengan harapan diikuti para prajurit. Ternyata seperti itu yang diperintahkan oleh Atmaja. Dia mengkorek-korek tanah untuk menemukan barang bukti pembunuhan. Dan seperti yang diharapkan, ia kepergok Ishak dan Celebi. Kapal yang ditumpangi Shahnaz dan Candarli terombang-ambing di laut. Beruntung mereka melihat kapal bantuan yang datang. Sementara itu ketika diinterogasi, Harun mengaku terpaksa membunuh Sulaiman karena dia ingin membunuhnya. Di tempat lain, Kalender tengah bersemangat melatih orang-orang baru pengganti Murtaza dan kawan-kawan. Namun ia kemudian diberitahu Atmaja bahwa pembunuh Sulaiman telah ditemukan. Harun yang langsung dijebloskan ke penjara diinterogasi. Sebelumnya ia mengaku pada saat kejadian ia sedang bersama dengan Alperen. Jadi apakah dia ada hubungannya? Namun Harun membantah. Celebi pun mendesak untuk diceritakan apa yang ia ketahui. Saat itulah Harun mengarang cerita mengenai kronologinya. Karena tidak adanya saksi, Celebi tidak mudah percaya. Berpindah ke Candarli dan Shahnaz, mereka telah berpindah kapal dan dijamu oleh Javi. Selama pembicaraan, Candarli menunjukkan sifat angkuhnya. Sementara itu, ketika Kurjodohan mulai putus asa, Kalender memberinya kabar angin segar bahwa pembunuh Sulaiman telah ditemukan, yaitu Harry alias Harun. Dia telah mengakuinya. Celebi menyuruh Harun berkata jujur, maka dia akan dilindungi. Dan bersamaan dengan itu, di luar terdengar suara gemuruh orang berdemo. Sultan Mehmed memerintahkan Muhsin menyiapkan seremonial untuk putranya.
Tak lama dari itu, Sultan juga mendapatkan kabar mengenai tertangkapnya Harry. Para prajurit Janissary di bawah komando Kurjudohan menuntut agar Harry diserahkan kepada mereka. Namun Celebi yang menghadapi meminta waktu karena investigasi masih berlangsung. Menurutnya, keadilan harus dijunjung tinggi dan itu harus melalui perintah Sultan Mehmed. Dan ketika Sultan datang, Celebi menceritakan kronologinya bisa menemukan Harry. Sultan lantas menyuruh Kurjudohan bersabar. Ia berjanji akan menegakkan keadilan. Hanya saja tadi pagi Sultan Mehmed menyaksikan sendiri Harry telah masuk Islam. Ia harus dilindungi sebagai saudara muslim. Ketika seorang prajurit Janissary mencuri kesempatan untuk menyakiti Harry, Sultan Mehmed memotong tangannya. Itu sekaligus pelajaran bagi siapapun yang meragukan keadilan darinya, bahwa semua memiliki posisi yang sama di mata hukum. Francisco menyambut kedatangan Candarli dan Sehanos dengan sangat hangat, namun berbeda dengan saudaranya karena terlalu banyak dibisiki oleh Javi. Ditambah lagi Candarli yang terlalu membanggakan kekuasaan, padahal tanpa itu Francisco begitu menghormati Sultan Mehmed. Sementara itu di hadapan Sultan Mehmed, Harry tetap tidak mau membuka mulut. Satu-satunya pengakuan, ia terpaksa membunuh Sulaiman sebelum dia membunuh dirinya. Kalender memanas-manasi Kurjudohan bahwa Janissary sudah tidak memiliki martabat. Mereka yang mencari keadilan, namun pihak mereka juga yang dihabisi. Candarli memperingatkan Francisco agar sadar tepatnya, dan perintah Sultan Mehmed dia harus netral, tidak boleh membantu Konstantinopel. Tapi bagi Alvaro, ini dianggap sebuah penghinaan sekaligus ancaman. Maka dari itu ia balik mengancam hingga berujung kakaknya menamparnya. Francisco meminta maaf, ia sudah berteman lama dengan Sultan Mehmed. Sementara itu, Harry alias Harun benar-benar tidak membela diri sama sekali. Padahal Sultan tahu dia dalam tekanan. Atmaja menghadap memberitahukan bahwa Ali B beserta Bayazid telah berangkat. Selama Sultan pergi, investigasi ini dipercayakan kepada Ishak Pasha dan Celebi. Di sisi lain, Janissary terus memanas, meragukan keadilan Sultan. Mereka pun berencana untuk main hakim sendiri. Javi yang diperintahkan untuk melayani Candarli benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik. Tapi di balik itu, ternyata ada satu barang yang ia incar, yaitu belati. Dan setelah mendapatkan itu, ia pun pergi. Setelah itu Candarli memberitahu bahwa Francisco telah menyiapkan kapal untuk mereka kembali besok. Para prajurit Janissary yang dikomandoi oleh Kalender meminta agar Harry alias Harun diserahkan. Dan kali ini ancamannya serius. Jika tidak, maka pertumpahan darah tidak bisa dicegah. Ishak Pasha yang turun langsung tidak bisa mengatasi, sehingga ia meminta bantuan Kurjudohan agar mengendalikan anak buahnya. Akan tetapi dia seolah acuh bahwa dia sendiri juga tidak bisa mencegahnya. Padahal selama ini mereka sudah cukup bersabar hingga jatuh banyak korban. Hanya saja keadilan tidak kunjung ditegakkan. Alvaro dendam kepada Candarli sehingga ingin membunuhnya. Javi menangkap itu lalu kemudian membunuh Alvaro dengan menggunakan belati Candarli. Hal itu dimaksudkan untuk mengadu domba. Sementara itu Ishak Pasha merasa tertekan hingga meminta bantuan Celebi agar segera memutuskan. Dalam kondisi seperti itu, Celebi juga bingung harus bagaimana. Sultan Mehmed tengah dalam perjalanan untuk menyamar bersama Muhsin. Ishak Pasha memiliki alternatif terakhir untuk meminta nasihat kepada Aksem Sedin. Namun dia justru hanya menanyakan apakah ini melalui izin dari Sultan Mehmed. Dan jika hatinya sudah yakin, maka tinggal memutuskan. Seperti mendapatkan dukungan, Ishak Pasha akhirnya memutuskan bahwa Harry alias Harun akan dihukum esok hari digantung di depan semua orang. Mendengar itu Janissary merasa puas dan ia akan menuntut janji itu keesokan harinya. Seperti waktu kedatangan, Francisco melepas Candarli dan Sehanos dengan sangat hangat. Hanya saja Candarli masih dalam keangkuhannya menyuruh Francisco mencium tangannya sebagai tanda kesetiaan kepada Sultan Mehmed. Harun melaksanakan sholat bersama Aksem Sedin untuk terakhir kalinya sebelum dieksekusi. Tiang gantungan telah disiapkan, semua ingin menyaksikan peristiwa ini. Di tempat lain, Francisco mendapati adiknya tergeletak di lantai bersimbah darah dengan belati Candarli tertancap. Jelas ini akan merubah keputusannya dan akan melawan Sultan Mehmed. Kita kembali ke pemandangan yang menyedihkan.
di mana Harun akan dieksekusi. Ada perang mata antara Gurjuduhan dengan Aksemseddin. Harun menerima hukuman ini dengan ikhlas, itu yang membuat hati semua terenyuh. Dalam perjalanan kembali, Jahanos mengajak Candarli menikmati apel. Namun ketika akan mengupas, Candarli baru sadar bahwa belatinya telah hilang. Di Konstantinopel, Platon meminta Kaisar Konstantinos bersiap akan kejutan. Celebi atas persetujuan Ishak memutuskan bahwa Harun bersalah telah membunuh Sulaiman dan hukumannya adalah gantung, dan itu yang saat ini mereka kerjakan. Aksemseddin sengaja pergi tidak mau melihat muridnya itu digantung. Sebagian terlihat sedih, namun itu sudah terjadi. Saat ini Francisco akan melarung jasad saudaranya ke lautan. Setelah itu ia bersumpah akan membalas dendam dan meminta pertanggungjawaban. Siapapun yang menjadi musuh Sultan Mehmed akan menjadi sekutunya. Sebaliknya, bagi Sultan Mehmed, teman atau sekutunya, maka ia akan habisi.